Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini pada tutorial ke-13 ya tentang artikel historialan 3. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah bagaimana membuat icon dan splash screen ya dengan menggunakan PowerPoint ya yang nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi Android atau berbasis extensionnya adalah APK. Yang kedua adalah bagaimana kita mengconvert atau mengubah dari HTML5 hasil publish dari artikel historialan 3 media pembelajaran kita ya yang dibuat di artikel historialan 3 menjadi suatu APK atau berbasis Android. Nah, di sini langsung saja untuk projectnya bisa diunduh di video tutorial part 12 ya. Bisa dilihat di kolom linknya ada di kanan atas ya. Silahkan langsung aja menuju ke video tersebut, kemudian diikuti tutorialnya, kemudian di kolom deskripsi itu ada project ya part 12. Silahkan nanti diunduh kemudian dibuka. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba membuat ya menambahkan sedikit untuk pada menu exit ya. Karena di menu exit di sini kalau saya buka ya di sini pada slide di exit di sini. Pada slide exit di sini dia ada tulisan Anda yakin ingin keluar dari media pembelajaran ini, ya atau tidak. Nah, pada fungsi ini di Android ya, yang nanti kita akan ubah itu tidak akan berfungsi. Nah, jadi yang di sini nanti kita akan ganti atau kita tambahkan ya dengan konten yang berbeda. Maksudnya di sini hanya keterangan saja. Ya, karena di sini kalau saya publish dalam bentuk APK di sini ya-nya itu tidak berfungsi. Ya. Jadi yang berfungsi adalah nanti tombol back pada HP Android. Jadi nanti kita ganti saja teksnya ini atau kita buat duplikat ya. Misalkan di sini saya langsung saja di slide pada exit di sini, klik kanan kemudian duplikat. Nah, di sini saya sudah menduplikasi. Misalkan di sini saya bisa mengubah ya. Di sini saya ubah. Bisa lebarkan dikit aja. Nah, di sini saya ganti untuk namanya ya exit Android. Nah, exit Android. Nah, di exit Android di sini saya ganti ya atau saya hapus ini tombol ya dan tidaknya. Di sini saya hanya memberikan keterangan pada media ini. Nah, di sini pada slide ini ya, saya ganti keterangannya adalah apa? Untuk keluar dari media ini. Nah, ini saya tambahkan keterangan teks seperti ini. Ini saya perbesar, misalkan. Nah, seperti ini. Jadi ini keterangan ya. Jadi ketika si pengguna atau usernya itu mengklik tombol exit, dia akan ada keterangan ini. Artinya ini memberi informasi bahwasannya hanya bisa untuk keluar dari media ini hanya bisa menekan tombol back pada ponsel. Ya, selanjutnya setelah kita sudah membuat exit di sini ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya untuk tanda next previewnya. Oke, sudah kosong, tidak ada. Nah, selanjutnya kita atur di player. Ya, di player di sini. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengganti ya slide-nya. Kalau yang satunya kan menggunakan desktop ya. Kemarin kalau nggak salah di part 12 itu sudah saya contohkan dalam bentuk CD atau desktop ya, jadi kita tidak perlu mempublish dalam bentuk CD lagi. Lihat aja tutorial di video part 12 ya untuk versi desktop. Nah, di sini saya akan coba mengedit ya di menu exit di sini ya. Kita ganti di edit di sini ya. Kemudian di sini diganti saja exit Android. Nah, jadi diganti pada slide exit Android. Kalau sudah oke. Ya, hanya itu saja. Kalau sudah klik oke lagi. Nah, itu. Selanjutnya di sini tinggal kita publish kembali ya, bisa disimpan terlebih dahulu. Kita beri nama yang berbeda ya. Misalkan di sini part 12 ya. Nah, ini saya ganti menjadi part 13. Ya, kalau sudah di sini kita akan coba publish lagi dalam bentuk HTML5. Klik aja langsung di sini boleh, langsung aja di klik publish pada menu home ya.
Nah, di sini pilih adalah web. Ya, di sini ada web, pilih saja. Nah, ini untuk yang namanya title-nya ditambahkan, untuk membedanya adalah web, gitu saja ya. Nah, kalau sudah di sini langsung aja untuk lokasi folder ada di C My Document di My Articulate Project ya. Kalau sudah langsung aja klik publish. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Baik, sudah selesai. Nah, kita langsung aja menuju ke foldernya saja. Klik open di sini. Nah, di sini sudah ada di My Articulate Project ya. Di sini ada keterangan si Gemas sistem gerak pada manusia web ya. Nah, untuk mengubah ya, ini kita pindahkan aja, mengubah dari bentuk HTML kita cut, kita letakkan di folder yang sudah saya sediakan di sini. Letakkan saja di sini. Kemudian di sini sebelum kita mengubah ya dari bentuk HTML5 ke ANPK atau Android, versi Android ya atau berbasis Android, di sini ada hal yang perlu kita ubah ya di bagian story HTML5 dan story ya. Di sini kita akan sedikit ubah. Nah, sebelum kita mengubah tersebut, kita perlu menginstall aplikasi ya, Notepad++ ya. Ya, jadi Notepad++. Nah, ini nanti sudah akan saya sediakan di kolom deskripsi pada video ini. Silahkan nanti bisa diunduh. Ya, di sini langsung saja diinstal aja Notepad++-nya, klik installer. Ada keterangan yes dan no, klik yes saja. Kemudian pada please select a language, ini pilih langsung aja OK, English. Next langsung, I agree. Next lagi, next. Nah, di sini ada keterangan create shortcut on desktop. Nah, ini boleh diklik create shortcut on desktop ya. Kemudian install. Kalau sudah run Notepad, OK, finish. Ya, seperti itu cara menginstalnya. Selanjutnya kita akan coba buka folder ya. Kalau sudah tadi di close ya. Kalau sudah diklik si Gemas ya. Folder yang tadi sudah yang berisi HTML5 ya pada project media pembelajaran interaktif. Ya, selanjutnya diklik aja pada story.html. Di sini kita ubah, diklik kanan, kemudian klik edit with Notepad++ ya. Nah, di sini kita ganti di bagian runtime order ya. Di sini ada story HTML5, ini kita ganti menjadi index ya. Kemudian index.html ya. Kalau sudah save. Yang diganti adalah story underscore HTML5 ya, .html. Nah, ini diganti menjadi index.html. Nah, kalau sudah di save, kalau sudah di close. Nah, selanjutnya yang story underscore html5.html ini kita rename menjadi index ya, menjadi index. Oke, kita coba double klik pada indeks tersebut. Ya, bisa ya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini sudah dipersiapkan ya untuk HTML5-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat icon ya. Membuat icon dan splash screen dengan menggunakan PowerPoint. Ya, tentu saja kita buka dulu PowerPoint ya. Ya, kalau sudah klik blank presentation. Di sini kita aja pilih layoutnya adalah blank. Nah, di sini kita akan coba membuat icon ya untuk aplikasi di Android ya. Jadi aplikasi yang nanti akan terpasang di HP Android. Nah, untuk membuat iconnya, jadi kita tidak membuat dari nol ya. Di sini saya sudah menyediakan ada situs ya, atau ada suatu situs yang sangat bagus sekali untuk kita cari untuk icon yang nanti kita perlukan dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Nah, di sini ada namanya flaticon.com ya. Jadi namanya ada flaticon.com ya. Jadi silahkan bisa dicari di sini, atau ada lagi yang lain namanya adalah icon finder ya. iconfinder.com ya. Silahkan Anda cari. Untuk yang di Flaticon kayaknya sudah pernah saya contohkan. Nah, di sini kita coba untuk yang menggunakan di website iconfinder.com. Silakan aja search for icon di sini karena tema saya adalah sistem gerak pada manusia. Misalkan saya ketik aja human
skeleton, ya misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini klik free icon only. Jadi di sini ada yang berbayar, ada yang free. Maka di sini kita aktifkan free icon only. Nah, setelah kita klik free icon only, di sini banyak sekali icon yang free yang bisa Anda unduh ya tanpa berbayar ya. Jadi nanti kita editing. Nah, yang saya pakai misalkan ini ya. Jadi saya pakai ini Halloween. Nah, di sini saya pilih SVG. Yang kita pilih adalah SVG. Nah, kalau sudah, download icon in SVG. Kemudian save, oke. Ya, selanjutnya di sini buka foldernya, sudah terunduh. Cari folder, kemudian di sini kita cut aja. Kita pindahkan ke bagian, nah misalkan saya taruh di sini saja nggak apa-apa. Icon Finder Halloween, ya di sini ya. Saya jadikan satu aja di sini. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba untuk mengubah ya agar bisa diubah di editing. Di sini icon Finder Halloween ini menjadi EMP. Nah, cara mengubahnya kita butuh namanya situs. Situsnya itu kalau namanya adalah Cloud Convert ya. Jadi cloudconvert.com di sini. Cari aja di Google nanti akan muncul seperti ini, cloudconvert.com. Nah, di sini kita akan coba untuk memasukkan ya tadi hasil pencarian kita di icon finder ya, select file. Kemudian pilih aja from my computer. Nah, di sini saya cari aja di Sigemas di folder ini tadi, kemudian icon finder halloween.svg ya di situ ya, kemudian open. Nah, selanjutnya di sini kita convert to-nya kemana? Ya, di sini diklik aja, kita pilih vektor ya, vektor IMF ya, IMF. Di sini kita pilihnya bukan IMP ya, jadi IMF di sini. Nah, kita agar bisa IMF ini agar bisa diediting di PowerPoint. Kalau sudah, klik convert. Keterangan waiting. Ya, sampai muncul finish di sini kita unduh saja download. Nah, selanjutnya di sini saya klik save file, simpan. Nah, kita klik hasil downloadnya, di sini foldernya kita pindahkan. Ya. Kita masukkan ke Sigemas tadi aja. Nah, di sini sudah berubah menjadi EMF ya. Kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Ya, seperti ini. Nah, untuk membuat icon ya untuk aplikasi Android itu ukurannya hanya 512 pixel kali 512 pixel. Nah, di sini kita akan coba mengatur terlebih dahulu halaman untuk iconnya ya. Jadi kita cari dulu ukuran, karena di sini kalau kita ubah di menu desain, kemudian slide size, kemudian custom slide size di sini. Ini ukurannya adalah cm ya. Jadi customnya adalah untuk satuannya adalah cm. Nah, kita akan cari tahu dalam bentuk pixelnya seperti apa, berapa ya. Jadi di sini kita buka aja aplikasi di namanya image size calculator ya, converter ya, namanya auctionrepair.com ya. Kemudian di sini image width-nya kita atur saja, misalkan 512 pixel, 512 pixel. Nah, di sini select the resolution of the output device. Nah, di sini kita pilih yang 300 dpi. Nah, di sini berapa yang dibutuhkan? Ya, 1,71 inch. Ya, jadi sini nanti kita akan coba berikan 1,71 inch. Ya. Silahkan nanti dibuka pada menu desain, kemudian slide size, kemudian custom slide size. Di sini kita ganti menjadi custom. Nah, ini kita ganti aja 1,71. Nah, di sini saya pakainya koma ya. Kemudian spasi in. Ya, jadi di sini menggunakan spasi, satuannya ketik aja in. Kalau sudah diklik di kolom H di sini ya.
maka nanti dia otomatis berubah menjadi sentimeter ya. Oke, kemudian ini juga kita ganti 1,71 spasi in ya. Kalau sudah klik yang di width, nah dia akan berubah menjadi sentimeter 4,343 ya sentimeter. Kalau sudah diklik OK. Nah, ada keterangan seperti ini, klik aja maximize ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita perkecil. Kita tarik aja. Ya, di sini ikonnya sudah jadi ya. Jadi seperti ini, kita editing sedikit ya. Misalkan mau diganti warnanya, ini kita paskan kotaknya. Ya, di sini kita ganti aja, klik kanan, group, kemudian ungroup. Jadi misalkan kalau kita ini klik aja yes, misalkan kita akan ganti warna dan sebagainya, bisa kita lakukan hal seperti tadi. Kemudian klik kanan lagi, kalau masih belum berubah, klik ungroup. Ya. Nah, sekarang udah jadi, udah terpisah ya. Kemudian di sini kita bisa editing, ganti warnanya ya pada shape fill. Nah, misalkan ini saya ganti warnanya, misalkan warna yang agak gelap. Nah, ini orange. Ya. Kemudian shape outline-nya saya hapus menjadi no outline. Di sini juga sama, no outline. Di sini juga sama, no outline. Ya, seperti ini. Kemudian boleh kita tambahkan teks di tengah-tengahnya, misalkan si gemas gitu ya. Boleh ya, insert, kemudian pilih word art. Kemudian saya pilih di sini adalah warna putih aja ya. Si gemas. Kemudian saya kecilkan home, ukurannya, ini saya blok dulu. Oke, seperti ini. Ya, biar warnanya kelihatan, saya tambahkan, saya ganti aja teksnya. Ya, seperti ini aja, warna biru, hitam ini. Oke, saya ganti warna yang lebih kontras dengan backgroundnya. Ya, si gemas di sini. Oke, kalau sudah di sini saya tinggal kontrol, bisa di selection ya, selection all seperti ini. Kemudian kontrol G itu di grup atau di klik kanan grup ya di situ ya. Jadi kalau misalkan ada dua cara, kontrol G atau di klik kanan kemudian grup ya, karena sini sudah saya buat grup ya. Jadi misalkan seperti ini, di kontrol all, kontrol CTRL plus A, kemudian klik kanan grup, kemudian pilih grup. Nah, di sini sudah saya siapkan, tinggal di save as picture ya. Kita letakkan, misalkan kita taruh di, misalkan di desktop saja, atau di tadi ya, di lokasi tadi ya, web, lokasi yang kita inginkan. Ya, di sini saya beri nama si gemas. Ya, kita lihat icon dia. Nah, ini udah jadi, kita cek ya untuk ukurannya, klik kanan properties, details. Ya, di sini 263 kali 257. Ya, udah cukup ya, karena batas maksimumnya untuk icon adalah 512 kali 512. Ini udah cukup. Oke, selanjutnya kita ini di save dulu ya, ini kita simpan. Kita buat splash screen ya. Kita beri nama logo si gemas. Ya, selanjutnya Ctrl N saja. Kita buat baru ya. Di sini
Saya hapus. Kemudian saya copy yang dari tadi si gemas ini. Terus splash screen-nya ini saya gunakan ukuran 5112. Ya, ini saya copy paste di sini. Ukuran 5112 kali 720 pixel ya. Nah, di sini kita ganti ukurannya. Untuk pixel 720 pixel kita ketik aja di sini edge-nya 720 pixel ya. Nah, ini berapa? 2,4 inch. Ya, nanti kita ubah atur lagi di situ. Berarti di sini klik design, slide size, kemudian custom slide size. Nah, di sini langsung aja kita ubah 1,71 in spasi in. Kemudian diklik pada edge-nya. Kita ganti di sini 2,4 spasi in. Kita klik yang di width-nya. Oke. Benar enggak? 2,4. Oke. Selanjutnya klik OK. Maximize. Ya, di sini saya pindahkan saja. Oke, selanjutnya di sini akan saya tambahkan, saya editing sedikit ya. Saya ungroup dulu. Ya, di sini saya tulis untuk si gemas ya. Ini saya misalkan saya ganti, saya tambahkan insert ya, insert shape. Kemudian saya send to back. Nah, di sini saya hilangkan shape outline ya. Jadi ini bebas ya. Jadi bebas, silahkan berkreasi. Nah, ini saya misalkan aja saya ganti warna yang solid aja lah. Kemudian saya buat transparan, sedikit transparan. Ya, di sini saya tuliskan, saya tambahkan ya si gemas. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal di copy ya. Ini misalkan saya tinggikan sekalian aja. Nah, sini Ctrl Alt ya, bisa di Ctrl Alt, Ctrl Ctrl plus A, kemudian Ctrl plus G. Nah, selanjutnya kita klik kanan save as picture. Kita beri nama splash screen. Oke. Splash screen si gemas ya. Oke, save. Nah, selanjutnya kita cek. Ya, ini ya, splash screen si gemas. Kita lihat ukurannya, klik kanan, properties, details. Oke, masih menyampai ya, 512 kali 720. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita save. Kita beri simpan aja di pertemuan 12 dengan nama logo splash screen ya. Si gemas. Ya, kalau sudah kita buat icon ya. Selanjutnya kita akan convert ya. Kita butuh namanya software yang namanya Website to APK Builder Pro 3.4 Portable. Nah, di sini saya sudah menyediakan softwarenya. Jadi silakan nanti di-download di kolom deskripsi pada video di bawah. Nah, di situ sudah ada website, tapi di sini adalah portable ya, jadi tidak perlu menginstal.
Nah, syarat untuk website menjalankan website APK Builder ini harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Java. Sebenarnya aplikasi Java ini sudah kita install ya. Kalau teman-teman mengikuti pada ke part 13 bisa dilihat di download di video kanan atas ini ya, linknya bisa dilihat di situ. Silakan bisa disimak atau diikuti untuk menginstal Java ya, aplikasi Java pada komputer teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita buka aja langsung aja website to APK. Baik, di sini sudah muncul. Nah, di sini ada app title, jadi judul dari nanti akan muncul di HP Android itu judulnya apa? Misalkan di sini saya tulis sistem gerak pada manusia. Ya, sistem gerak pada manusia, atau boleh juga disingkat SIGEMAS aja lah ya. SIGEMAS. Nah, mungkin di sini package name-nya. Nah, misalkan di sini saya ganti nama ya, namanya di sini com titik ya. Misalkan Goyal ini kita ganti dengan nama pembuatnya ya. Misalkan di sini Guntur EduTech ya. Tanpa spasi ya. Kemudian website to APK ini kita ganti menjadi SIGEMAS. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman semua mau mengupdate aplikasi ini, maka gunakan package name-nya yang sama. Jadi ini gunturedutech.sigemas ya. com.gunturedutech.sigemas. Jadi ini yang akan mengupdate aplikasi yang sudah terinstall di aplikasi Android. Kemudian untuk version name-nya di sini saya menggunakan masih satu, version code-nya ini satu juga. Jangan satu titik berapa, satu, karena di sini kan masih versi pertama, versi name-nya adalah 1.1. Kalau nanti menggunakan versi yang kedua berarti 1.2, misalkan seperti itu. Kemudian app orientation-nya adalah kita pilih adalah auto rotate ya. Kemudian output directory-nya di desktop saja ya. Kemudian about dialog text ini app created with website to APK Builder. Nah, ini misalkan bisa ditulis ya, aplikasi. Kemudian app share teksnya ini kita abaikan aja. App exit text ini misalkan are you sure you want to exit? Misalkan apakah Anda, kita ganti, apakah Anda yakin ingin keluar dari media ini? Ya, jadi ini nanti akan muncul ketika teman-teman semua setelah menginstal di aplikasi Android itu menekan tombol back ya pada phone atau Android masing-masing. Kemudian app exit mode-nya adalah double press back saja ya. Kemudian di sini custom error page-nya abaikan, default splash screen-nya di sini kita pilih custom ya. Jadi di sini nanti kita masukkan browse, kita masukkan sesuai dengan tadi yang kita buat ya di dokumen. Saya taruh di tadi. Ya, ini ya splash screen SIGEMAS, kita klik open saja di situ. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang icon yang nanti akan terinstall di HP, klik ada change icon. Kita pilih SIGEMAS. Ya, seperti ini. Kemudian untuk URL di sini karena kita tidak menggunakan website, jadi lokal HTML website saja, kita klik aja di sini. Ya, ini website type to convert ya, lokal HTML website. Kemudian directory of local website-nya kita choose folder, kita pilih ya. Cari ya di mana tadi saya simpan di dokumen teman 12. Nah, di sini. Jadi di sini yang ada webnya tadi ya, SIGEMAS foldernya ini ya, kita pilih SIGEMAS sistem gerak pada manusia web ya. Nah, ini kita pilih kemudian klik OK. Ya, seperti itu. Kemudian progress wheel-nya kita mau ganti boleh dots. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di sini ini ada beberapa pengaturan ya ekstra ya untuk, jadi kalau misalkan tampilan untuk aplikasi di Android itu nanti ya seperti apa yang kita previewkan di sini ya. Jadi di preview nanti di sini tampilannya jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi tampilan di HP atau tablet itu nanti bentuknya seperti ini. Ya.
Kalau di HP biasa itu seperti ini. Untuk portretnya, landscape-nya seperti ini. Ya, jadi itu untuk kalau tidak kita klik di pada desktop mode, ya jadi di sini tampilannya seperti itu. Tapi kalau kita pilih yang kita centang, ya di sini desktop mode, ya ini berarti tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan nanti yang akan di Android akan seperti ini. Jadi silahkan mau milih yang mana, apakah di sini tampilan desktop mode-nya atau tidak, atau versi Android. Nah, di sini saya akan coba membuat yang versi Android saja ya, jadi tidak desktop mode. Nah, di sini kalau sudah selesai semua ya, kalau sudah selesai di sini kita langsung saja ya. Nah, ini kita klik full screen boleh. Nah, ini generate APK. Nah, di sini untuk generate APK di sini, sebelum ini kita akan masukkan keystore terlebih dahulu ya. Untuk keystore ini bagaimana cara membuatnya bisa dilihat di video part 13 ya. Bagaimana membuat keystore ya dengan menggunakan CMD. Ya, untuk video tutorialnya bisa dilihat di sini. Kemudian klik aja keystore and signing. Kalau sudah klik di sini adalah custom keystore. Kemudian select aja keystore-nya. Saya sudah menyediakan. Nah, ini sigemas.keystore. Kalau sudah klik open, passwordnya. Nah, jangan lupa ini password yang pada saat membuat ya. Saya tulis di sini. Saya menggunakan sigemas 123. Alias name-nya saya menggunakan Guntur EduTech. Kemudian alias passwordnya sama. Sigemas 123. Ini bisa diklik show. Oke. Show. Kalau sudah import and apply. Nah, kalau ada kesalahan keystore is tampered with or password is incorrect. Nah, ini berarti ada yang salah. Misalkan alias name-nya ini misalkan saya tambahkan ini berarti ada underscore ya. Kalau sudah klik import and apply. Ya, kalau sudah keterangan applied successfully berarti sudah terpasang di aplikasi kita untuk sign in ya atau keystore-nya. Dan ini nanti aman ya. Jadi kalau kita mau memasukkan ke Android Market seperti Play Store ya, itu diterima ya. Jadi berhasil. Nah, ini kalau sudah klik OK. Jadi fungsi dari keystore itu ya untuk dipublikasikan ke Android Market seperti Play Store. Ya, kalau sudah di sini saya akan coba generate APK. Nah, untuk generate APK di sini sebenarnya harus terkoneksi internet ya, jadi harus wajib terkoneksi internet. Kalau tidak akan bisa. Ya, jadi klik aja langsung generate APK. Nah, di sini ada akan berubah, langsung aja klik OK. Tunggu beberapa saat. Processing pembentukan menjadi APK. Ya, kalau sudah keterangan APK created successfully, kemudian klik finish. Ya, ini bisa disimpan ya untuk pengaturan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengedit kembali media pembelajaran interaktifnya, kemudian ingin mengupdate ya, jadi tidak perlu menulis ulang, takutnya lupa ya namanya di sini package name-nya. Jadi ini tinggal diganti versionnya, jadi nanti dia akan mengupdate jadi aplikasi lama. Ketika dia terinstall di HP, dia akan mengupdate ke versi yang lebih baru. Nah, ini aja pilih aja file save project ya, jadi hasil project ini bisa disimpan. Nah, ini misalkan saya beri nama sigemas.webapp ya. Jadi di sini sudah disimpan, save aja di situ. Jadi nanti kalau project ini mau digunakan tinggal dibuka aja ya. Kemudian tinggal dipublish, dibuat lagi ya, diubah lagi dari APK HTML5 ke APK. Jangan lupa ini package name-nya tidak boleh dirubah kalau ingin diupdate. Oke, kita cek dulu di desktop. Ya, di sini sudah terbentuk ya untuk sigemas versi 1.1. Ya. Di sini bisa langsung aja diinstal di HP Android. Ya, kita akan coba menginstal di HP Android ya. Misalkan di sini kita buka aplikasi yang sudah di-copy di HP. Ya, sini ada tulisan sigemas ya. Jadi ada keterangan di sini sigemas.
Nah, ketik saja di situ. Kita install seperti biasa. Package installer. Continue installing. Kemudian misalkan di sini saya tidak remove, ya, kemudian install aja langsung. Oke, install anyway. Oke, installation complete. Misalkan done. Ya, kita coba cek di HP Android-nya. Nah, ini sudah terinstall ya. Jadi sudah terpasang di sini si Gemas. Kalau sudah dibuka, kita coba. Ya, ini saya ubah dulu dalam bentuk landscape. Screen rotationnya saya atur. Coba lagi. Oke, jadi nanti tampilannya besar seperti ini ya kalau kita tampilkan di komputer. Ya, berhasil ya. Jadi seperti itu. Oke, berhasil ya. Jadi seperti itu cara mengubah dari HTML5 ke HP Android. Untuk tombol backnya gunakan tombol back 2 kali ya pada desktop. Kalau kita buka di sini, ini ada menu exit, nanti ada keterangan untuk keluar dari media ini silahkan tekan tombol back pada ponsel. Nah, di sini apakah Anda yakin ingin keluar? Oke. Ya. Ya, saya kira itu bagaimana cara mengubah HTML5 ya menjadi APK ya berbasis Android. Ya, semoga bermanfaat, kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.